kita harus menjawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri kalimat pengingat ini, ayo kita sama-sama bersolawat terlebih dahulu. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ani wa daraji, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ani wa daraji, Al-Fatay ya jiratal alamin, Ya Uhailal judi wal karomi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambil kayu untuk buat meja. Kayu disatukan pakai paku. Sebelum ceramah saya buka, akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama untuk melaksanakan pemilihan dari remaja dan serta untuk merayakan atau memperingati Maulid Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat petunjuk dan syafaatnya hingga akhir hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantar Kaung dan guru-guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Bantar Kaung, dan yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman dan kakak kelas saya yang cintai dan yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Sehat? Pak Guru yang kadang-kadang sehat? Pak Guru yang sekali sehat? Teman-teman juga sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kami, kepada kita semua bisa menjadi nilai kebaikan di mata sesama manusia dan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini yaitu yang sudah pasti dan sudah jelas ingin menyampaikan ceramah saya mengenai meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kepada kita pada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dari kelas yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, saya menanya nih, apa kalian semua cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta. Apa cuma cintanya pada pacar sendiri aja? Apa cintanya pada saya? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa harus cinta kepada beliau semana beliau cinta kepada umatnya sendiri. Masa kita sebagai umatnya sendiri tidak cinta kepada beliau? Betul apa betul? Oleh sebab itu, semua umat Islam yang ada di seluruh dunia diwajibkan untuk mencintai beliau yaitu Nabi Muhammad SAW sebagaimana cinta beliau kepada kita sendiri. Mencintai beliau, mencintai Rasulullah pada hakikatnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yaitu Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
Muhammad, niscaya Allah Maha mengasihi dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha penyayang lagi Maha mengasihi. Dalam firman tersebut Allah menjelaskan bahwasanya cinta kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW sama saja cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mencintai Rasulullah yaitu Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW? Teman-teman yang di sini ada tahu cara bagaimana cara mencintai beliau? Yang sudah pasti cara mencintainya bukan seperti kita cinta kepada seorang pacar, dan bukan pula seperti kita dengan sayang-sayangan, dan bukan pula dengan cara kita mengucapkan kata I love you kepada baginda. Yang pasti cara agar kita senantiasa mencintai dan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW yaitu sebagaimana dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam firman tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya saja bersalawat untuk Nabi. Masa kita semua sebagai umat manusia yang biasa yang tidak pernah luput dari dosa tidak bersalawat untuk Nabi. Dan dalam firman tersebut Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk bersalawat kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat bersama untuk Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hayu batu urang diseragap ngaji, belajar maring pak kiai, ajak keluyuran yang maya bengi, bukan pisan kamangadi. Mari. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, semoga dengan selawat kita ini kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW kelak di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, cara agar kita senantiasa mencintai dan cinta kepada baginda Nabi SAW yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa bisa mencintai dan cinta kepada beliau. Dan yang ketiga, cara untuk senantiasa kita mencintai beliau yaitu adalah dengan kita mengenal beliau dan memahami tindak tanduk dan perjalanan hidup beliau. Allahumma sholli
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kami rindu akan berjumpa denganmu, kami rindu akan syafaatmu. Sekian yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah yang bisa menyakiti hati teman semua, dan bila ada perbuatan atau kata-kata yang salah yang bisa menyakiti hati kalian semua, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli pisang warnanya hijau, masih siang kok udah loyo. Ayo, saya ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa sayyiatina, wa may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantar Kaung beserta guru-guru yang kucintai, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu Allah muliakan. Dan kepada teman-temanku yang seberjuangan, dan semoga selalu diberi kebahagiaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dengan adanya agama Islam. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Adik Salim dari kelas 11 MIPA 3 akan kelas 12 MIPA 3 akan menyampaikan tausiah yang bertema ketakwaan dan kecintaan, meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu nggak bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenal beliau terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Jawabannya, kita bisa mengenal beliau dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Karena di dalam Al-Quran ada banyak sekali kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad SAW. Rahatil adyaru tashadu di layalil maulidin wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadin. Rahatil adyaru tashadu fi layalil maulidin wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadin wa bariqun nuri yabdu mim'ani ahmadin.
Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Mungkin teman-teman pernah mendengar sering sekali lagu itu, dan lagu itu sekarang anak muda jarang menyanyikannya, padahal lagu itu bisa membuat lebih kenal kita kepada Nabi Muhammad dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sepatutnya kita harus hafal lagu itu karena bisa menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya sayangi dan semoga Allah muliakan, pada diri Rasulullah terkumpul akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang utama. Contohnya santun, rendah hati, tidak sombong, lemah lembut, dan jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad dengan akhlak mulianya merupakan panutan seluruh umat manusia. Betul atau enggak teman-teman? Sebagai penutup, marilah kita saling mendoakan semoga kita bisa lebih mencintai Rasulullah di acara Maulid ini, karena momen ini adalah rasa cinta kita harus tambah kepada Rasulullah SAW dengan lebih mengenalnya dan rajin bersolawat kepada Nabi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarkau, yang saya hormati Dewan Juri SMA Negeri 1 Bantarkau, serta kakak kelas beserta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama.
dalam peringatan kelahirannya ini, marilah kita mengenang sosok manusia sealam dunia. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW mendapat julukan sebagai Al-Amin. Sebutan ini merupakan gelar yang mulia, yang artinya Nabi sangat diakui kejujurannya. Gelar ini artinya yang dapat dipercaya. Ini merupakan nilai yang mesti kita junjung. Sebagai seorang siswa, sudah seharusnya kita menomorsatukan kejujuran. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jujurlah meskipun itu pahit. Hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan dari ayat di atas, dari ayat tersebut kita dapat ambil penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad mempunyai perilaku, mempunyai tindak tanduk yang dapat kita jadikan yang dapat kita jadikan landasan, yang dapat kita jadikan dalil dalam menetapkan suatu perkara. Amalan kejujuran Nabi merupakan salah satu dari banyaknya sikap terpuji yang harus kita tiru dan tanamkan dalam diri. Hadirin rahimakumullah, dengan momen Maulid Nabi ini, marilah kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk menumbuhkan kasih sayang, menanamkan dalam diri nilai-nilai kebaikan, serta senantiasa berbuat kebajikan. Hadirin rahimakumullah, sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita mempunyai sikap dan akhlak yang mulia dengan mencontoh sikap-sikap terpujinya yang ada pada diri Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad pemimpin umat yang dibawa agama selamat. Pemuda haruslah hebat agar bisa menjadi manfaat. Monggo semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk para hadirin semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah dan teman-teman serta Bapak Ibu guru yang sedang hadir dalam acara ini yang selalu dirindukan oleh Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada
34 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Tiba pada hari seorang anak lari dari ayahnya, dan seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin, pada hari itu semua orang sa'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua umat manusia pada hari itu sa'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri. Tetapi bahkan naudzubillah, ketika pasangan kita diseret oleh malaikat, kita nggak akan nolong, yang penting kita selamat. Tetapi Rasulullah kepada masyar, beliau mencari, siapa kamu umat Muhammad? Sini, siapa kamu umat Muhammad? Dikumpulkan jadi satu, kemudian Rasulullah bersujud. Sujudnya sangat lama kepada Allah. Allah berkata, ya Muhammad, mengapa kau sujud begitu lama? Ya Allah, izinkan hamba memberi minum kepada umatku. Kasihan mereka terkena sinar matahari yang sangat panas. Kemudian Allah berkata, ya Rasulullah, silahkan, ini ada telaga Al-Kautsar, silahkan beri minum umatmu. Rasulullah sangat senang sekali. Kemudian Rasulullah memberikan minum kepada umatnya, dan Rasulullah sangat senang. Sebagai bukti cinta kita kepada umatmu, kepada Rasulullah, marilah kita senantiasa selalu bersolawat. Karena di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, mari sebagai bukti cinta kita kepada beliau, perbanyaklah bersolawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, barangkali ada kesamaan, itu tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantar Kaung, yang terhormat Dewan Guru beserta jajaran staf karyawan, mudah-mudahan dimuliakan Allah, amin. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul ummah yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit yang berhubungan dengan meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu
hadirin yang berbahagia. Ada suatu riwayat yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah?" Sahabat pun menjawab secara bersamaan, "Makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah malaikat." Rasulullah pun kemudian menjawab, "Memang benar, malaikat adalah salah satu makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Tetapi bukan yang itu." Sahabat pun benar-benar kebingungan. Rasulullah kembali bertanya, "Wahai sahabatku, siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah?" Kemudian salah satu sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah tentu Nabi dan Rasul kami." Rasulullah pun menjawab, "Memang benar, tetapi ada satu lagi makhluk yang paling mulia di sisi Allah." Sahabat benar-benar kebingungan karena tidak mengetahui siapa makhluk yang paling mulia. Kemudian salah satu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada salah satu dari kami merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah?" Rasulullah langsung menjawab, Tentu sahabat-sahabatku, engkau adalah salah satu makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Mengapa? Karena sahabatku telah membantuku dalam memperjuangkan Islam." Kemudian Rasulullah pun terdiam, lalu menatap wajah sahabatnya satu persatu. Rasulullah menjawab, "Makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah setelah aku meninggal dunia. Mereka tetap beriman walaupun tidak hidup bersama denganku." Siapakah mereka? Sahabat hanya terdiam karena mereka tidak mengetahuinya. Mereka adalah umatku. Hadirin rahimakumullah. Betapa cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga beliau benar-benar miris ketika melihat kita tidak beriman kepada Allah. Tidak sampai di situ, bahkan sampai malaikat Israel akan mencabut ruh dalam jasadnya, beliau bertanya kepada Jibril, "Bagaimana nasib umatku kelak?" Lalu Jibril menjawab, "Jangan khawatir wahai Rasul Allah, aku telah mendengar Allah telah berfirman, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah ada di dalamnya." Bahkan sampai sakaratul maut pun beliau berbicara kepada Ali, "Ummati, ummati, ummati." Hadirin rahimakumullah. Setelah mendengar cerita tadi, apakah kita sebagai umatnya tidak akan membalas rasa cinta beliau kepada kita? Bagaimana caranya? Dengan cara kita selalu bersolawat sebanyak-banyaknya, mengamalkan sunnahnya. Kita bersolawat dalam keadaan suci maupun tidak suci. Mengapa? Karena jika solawat dilakukan dengan hati yang ikhlas, insya Allah solawat itu akan sampai kepadanya. Bagaimana mungkin baginda Rasul akan mengenal kita sebagai umatnya jika kita tidak pernah bersolawat kepadanya? Dan jangan harap apa? Jangan harap kita akan mendapatkan syafaat dari beliau karena kita tidak pernah solawat kepadanya. Maka dari itu, sebelum saya tutup, marilah kita sholawat agar mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana isaghlalaik wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Taibah
yang saya cintai, serta sahabat dai-daiyah yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan sebuah tausiah yang bertema meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertema meningkatkan ketakwaan dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, mari kita lantunkan salawat bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin dirinya selamat, jangan lupa berbanyaklah bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Hadirin rahimakumullah. Kenapa sih kita memperingati kelahiran Rasulullah padahal jikalau terhadap ulama, umara ataupun aulia yang kita peringati adalah haulnya. Kita ambil contoh terhadap aulia, kita peringati haulnya Sunan Ampel. Kita ambil contoh terhadap umara, kita peringati haulnya Bung Karno. Dan terhadap ulama, kita peringati haulnya Kiai Khalid Nawawi dan sebagainya. Tapi kenapa kalau Rasulullah yang kita peringati kok kelahirannya? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah terhadap kita. Sehingga difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayat. Artinya apa? Rasul menginginkan agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita kepada orang-orang yang dikehendakinya. Semoga dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, Rasulullah itu basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Jika manusia adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling baik akhlaknya, paling benar fatwanya, dan paling bijak pendapatnya, juga paling khusyuk salatnya. Sehingga difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 21 surat Al-Ahzab,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, yang artinya sungguh dalam diri Rasulullah terdapat akhlakul karimah, terdapat suri tauladan yang baik. Hadirin rahimakumullah, dari firman tersebut sudah jelas bahwa Rasul memiliki akhlakul kalimah, memiliki suri tauladan yang baik, yang seharusnya kita sebagai pemuda dan pemudi, pembela agama, penerus bangsa, meniru dan meneladani sifat-sifatnya. Berbicara pemuda, apakah pemuda yang gaul ini pemuda yang suka mabuk-mabukan? Apakah pemuda yang gaul ini pemuda yang suka nyuntik narkoba dan semacamnya? Apakah pemuda yang gaul ini yang kalau chatan sama pacarnya yang VC yuk, yang telepon yuk? Melainkan pemuda yang meniru dan meneladani sifat-sifat Rasulullah, yang meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Itu baru namanya pemuda gaul. Betul atau tidak? Betul. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita sebagai pemuda dan pemudi di bulan Maulid ini bukan sekedar kita merayakan lahir dan wafatnya Rasulullah, melainkan mari kita contoh akhlak-akhlaknya. Hadirin, pemuda adalah pemimpin di hari esok. We are the leader of tomorrow. We are the leader of tomorrow. Bagaimana kita akan menjadi pemimpin yang baik jika akhlak sang pemimpin sejati tidak kita tiru? Mudah-mudahan dengan adanya Maulid Nabi ini dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan baik di setiap bidangnya. Walaupun pandemi melanda dunia, tidak menjadi halangan untuk kita tetap meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mohon maaf bila ada